hujan saja, karena ancaman rob bisa datang setiap saat. Di sela acara Taman Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa setiap kebijakan baru pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, jika tidak dilakukan, permasalahan sampah di Jakarta tidak akan pernah terselesaikan. Wagub mengungkapkan bahwa hanya ada dua metode dalam pengelolaan sampah, yakni Intermediate Treatment Facility atau ITF dan Refuse Derived Fuel atau RDF. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini, Pemprov DKI tidak lagi dapat menggunakan metode open dumping, yakni membuang sampah secara terbuka tanpa perlakuan khusus. Bahkan, di beberapa daerah metode ini sudah dilarang. Sementara itu, akibat bau dan asap yang mencapai permukiman warga, RDF Plen Rorotan dihentikan sementara operasionalnya pada Jumat sore kemarin. Penghentian ini dilakukan setelah warga melayangkan protes karena merasa terganggu selama 2 pekan terakhir. Masyarakat yang terdampak antara lain warga Rorotan, Kelurahan Cakung Timur, serta Bekasi. Setelah pertemuan dengan perwakilan warga, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan mengevaluasi kembali aktivitas RDF Plen tersebut. Kepala Unit Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan selama penghentian sementara ini serta berupaya mencegah polusi yang dapat berdampak pada warga sekitar. Pak, Agus? Ya. Yang RDF Plen di Rorotan itu kapan lagi uji coba, Pak? Kan kemarin sempat ada protes, Pak, dari warga. Uji coba dihentikan, apa akan ada uji coba kembali atau seperti apa? Ya tentu, pasti sesuatu itu yang baru pasti. Tapi kalau kita nggak melakukan tindakan, sampah nggak akan pernah selesai. Di dunia ini cuma ada 2 sistem, ITF dengan RDF. Pilihannya memang cuma itu. Nah, kita nggak mungkin lagi open dumping, sudah bahaya. Bahkan di beberapa tempat itu sudah dilarang. Bahkan mungkin yang ada di Rawakucing dekat Bandara Soekarno-Hatta itu sudah diperintahkan harus segera ditutup. Nah, jadi memang tidak ada pilihan. Tentu ini tugas kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, betul. Makanya tadi kami sampaikan ya di forum dengan warga RW 14 JGC. Kami menangkap memang kemarin ada fakta, itu fakta. Saya nggak mau isu tadi, kalau mungkin saya koreksi Pak. Fakta memang terjadi kebauan, itu fakta yang terjadi gitu. Nah, makanya setelah itu kami banyak melakukan, kami stop tentu plan kami untuk segera kami melakukan evaluasi. Ini sumber baunya dari mana? Kami pelajari itu semua. Nah, ini kami saat ini sedang melakukan improve sebenarnya di beberapa titik yang kami analisa itu menimbulkan bau. Ini sekedar menurut saya PR-nya nggak cuma ini kalau kami. Gimana ini ke depan pun warga juga bisa tetap nyaman tentunya kan. Makanya tadi selain kita menyatakan komitmen, kita akan membuat suatu tim ya, yang nanti mereka dari warga khususnya dari RW 14 JGC, kemudian dari RW-RW dekat sini, itu ada perwakilan yang nanti kita sering akan diskusi bareng untuk bersama-sama mengevaluasi dari keberadaan RDF Plen Jakarta ini. Seperti itu. Intinya ini
apalagi kami Dinas Lingkungan Hidup, tentu ini menjadi isu yang sangat penting buat kami ya gitu. Makanya ini plan diberhentikan dulu semuanya gitu, sambil kami mengevaluasi, improve. Nanti kita akan diskusi kembali dengan pihak warga. Ketika nanti udah ready, kita sampaikan nih timeline-nya gini, upaya yang kita lakukan, kita akan dicoba, nanti kan kita evaluasi. Tapi kita akan membuka tentunya. Tentu kami akan membuka dengan warga untuk memberikan input kepada kami. Kami nggak akan menghindar, karena ini menurut saya penting warga untuk dilibatkan untuk bisa mengevaluasi kami juga. Masalah cerobong, kemarin kan isu lagi cerobong ya Pak ya, benar cerobong bener. Nah sebenarnya kami sudah memiliki alat pengendali pencemaran udara, yaitu cyclone dan wet scrubber gitu. Nah ternyata ini sudah berjalan, tapi kita melihat ternyata ada evaluasi, ternyata ada yang masih lolos nih gitu. Makanya kami juga melibatkan kemarin ahli-ahli dari ITB, khususnya ahli udara, kita libatkan untuk ini kira-kira perlu ditambahkan treatment apa lagi seperti itu. Seperti kemarin masukannya ada perlu ditambahkan cairan kimia tertentu, NaOH, untuk menambahkan di kolam wet scrubber kami, diinjek di situ gitu. Kemudian menambah carbon filter, dan ini masalah teknis lah. Intinya itu akan dari analisa kami tentunya ya, ini bisa mereduksi bau dan partikulat tadi. Partikulat, karena ada PM10, ada PM2,5. Itu yang akan kita reduksi. Dengan pemantauan udara Pak, secara rutin itu seperti apa Pak? Kalau pemantauan udara di sini, kami sebenarnya sudah menyiapkan alat pemantau kualitas udara di sini. Ada barangnya. Kalau teman-teman bisa lihat di depan, itu online, itu bisa dilihat gitu. Lah kemarin memang terkait dengan adanya fakta seperti ini, kami kemarin juga naruh di perumahan JGC seperti itu. Nah ini jadi pertimbangan kami juga nanti, apakah perlu rutin ditaruh di sana, kita akan diskusikan lagi dengan tim. Kan bisa permanen ya Pak? Nah, kalau ada usul seperti itu, nanti kita bisa diskusikan menurut saya. Ya, kalau AMDAL tentu kami sudah selesai buat sebelum ini groundbreaking, itu sudah selesai. Nah di dalam kajian AMDAL tentu kami mengikuti ketentuan yang ada, siapa aja pihak-pihak yang ada di dalam areal ini sebenarnya. Nah, waktu itu kami libatkanlah warga dari kemarin itu di range areanya itu di RW 4 RW yang ada di Rorotan ini, seperti itu. Kami libatkan mereka seperti itu, termasuk input dari warga pun kami dan sampai dokumen itu benar-benar di. Oh, yang kemarin uji coba, karena kan kita menguji kekuatan mesin, kekuatan cerobong, ini seperti apa? Oh ternyata hasilnya seperti ini. Oke, jadi catatan kita, temuannya seperti ini. Kita improve. Seperti itu. Sementara itu, warga berharap aktivitas pengolahan sampah di RDF Plant tetap dihentikan sementara hingga ditemukan solusi terkait keluhan mereka. Diketahui, RDF Plant Rorotan mulai beroperasi pada 10 Februari 2025 dan mampu mengolah 2.500 ton sampah per hari. Fasilitas ini menggunakan teknologi canggih deodorizer atau pembersih disinfektan untuk menetralkan bau. Karena dampak dari RDF ini, siapa sih orang yang mau tinggal di tempat yang dekat dengan pembuangan sampah? Makanya kita berjuang untuk mencari cara supaya RDF ini tidak ada dampaknya buat perumahan kita. Saya tidak bisa menyimpulkan karena saya tinggal di JGC ya. Mungkin masyarakat luar setelah melihat pemberitaan ini juga mungkin melihat bahwa akan mempertimbangkan ulang soal itu. Makanya saya menyambut baik hari ini kita bertemu dengan pihak RDF. Kita bisa tahu dampak apa yang ditimbulkan dan dampak apa yang bisa dikurangi. Yang penting bisa mengurangi itu. Kalau kami ingin menghalang-halangi RDF ini tidak, karena ini kan program pemerintah. Kita mendukung program pemerintah lah. Karena kita tidak punya tempat pembuangan sampah lagi. Masa kita harus buang di tempat lain? Kita makannya di Jakarta, buang ke Bekasi kan nggak mungkin. Nah, tapi bagaimana caranya supaya dampak RDF ini tidak sampai ke kami? Bagaimana dampak baunya ini dan dampak polusi udaranya itu bisa dikurangi seminimal. Kalau bisa dihilangkan sama sekali. Karena penjelasan dari Pak Agung tadi itu sebenarnya ini berbeda dengan proses pembuangan sampah yang di Bantar Gebang. Di sini tidak ada penimbunan, tidak ada gunung sampah, tapi begitu sampah masuk langsung diproduksi, langsung tidak ada penimbunan. Itu yang kami agak lega tadi setelah mendengar penjelasan dari Pak Agung. Harapan saya
kita nanti akan duduk bareng lagi dengan RW-RW yang ada di sekitar sini, bukan hanya JGC, tapi juga dari Bekasi dan juga dari Rorotan. Kita duduk bareng, kita evaluasi penyebabnya apa. Kalau itu belum selesai, kami sudah sepakat bahwa ini tidak akan dilanjutkan dulu proses uji cobanya sampai kita menemukan titik kesalahannya di mana.